Oke, selamat malam teman-teman warga Sukamaju. Oke, aku ulang lagi ya. Jadi malam ini kita ada sesi arisan, ajang cerita santai, ngebahas soal nominasi Oscar tahun 2023. Oke, kita lihat slide aja biar semakin enak juga liatnya. Jadi mungkin teman-teman yang udah nonton film-film di tahun lalu, tahun 2022, terus mungkin film favorit kalian atau jagoan kalian kemudian ada atau enggak ada yang jadi nominasi Oscar tahun ini. Oke, kita mulai bahas aja ya. Kategori pertama, kita bakal bahas soal Best Picture alias film terbaik tahun 2023. Aku bacain singkat dulu nih nominasi-nominasi yang masuk film terbaik Oscar 2023. Ada 10 film ternyata. Lumayan banyak ya nominasinya. Film pertama itu All Quiet on the Western Front. Kedua Avatar. Ketiga Banshees of Inisherin. Ada Elvis. Ada Everything Everywhere All at Once. The Fabelmans. Tar. Top Gun yang Maverick. Triangle of Sadness sama Women Talking. Nih, aku sih udah sering denger nih semua film-film ini, kecuali satu sih yang aku belum pernah denger, yang Women Talking ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu, atau kalau dari teman-teman sendiri gimana nih? Apa udah tahu semua film-film ini, atau ada yang nggak tahu juga, atau ada yang jagoin salah satu dari film ini? Kalau untuk aku, mungkin aku bakal milih nominasi Best Picture Everything Everywhere All at Once. Kalau teman-teman gimana nih? Apa ada yang mau cerita atau mau komentar soal nominasi Best Picture ini? Silakan ya. Gue cuma Langsung nonton boleh. satu juga sih. Dini silakan. Ya, aku cuma nonton satu sih kayak Yang mana? Everything Everywhere All at Once. Iya ya. Yang tadi aku jagoin juga ya. Dia tuh gimana ya? Aku nonton Gimana waktu itu kan campur aduk. Campur Gimana aduk. ya? Karena kayak dibilang kayak yang wah banget gitu. Sebenarnya kan cerita kehidupan kan ya, jadi nggak yang wah gimana spektakuler itu enggak. Cuman tuh ngena Tapi karena pembawaannya kan wah sih. hari-hari kan. Iya, pembawaannya wah tapi pembawaannya wah. Bener. Terus habis itu agak buat pusing, tapi kayak paham gitu gimana sih, kayak lu pusing tapi lu paham sama penjelasannya gitu loh. Aku tuh nonton berasa kayak 2 kali faster, jadi kayak nonton tuh kayak cepet banget, kayak aku nggak dikasih jeda buat napas, tapi kayak ikut-ikutan ngap, ikut-ikutan trigger sama masalahnya gitu. Dia cepet pembawaannya. Jadi kayak nonton pas di awal kan kayak hah apaan, cuman pas makin lama kayak oh iya, terus kayak oh ya di kehidupan emang kayak gitu sih, walaupun ada beberapa adegan yang mind blowing gitu kan ya, cuman kayak ya relate kok ternyata kayak gitu. Tapi menurutku agak gengges sih sensor di Indonesia. Jadi ada ya, walaupun kita tahu ya gambarnya apa, tapi kayak aduh kenapa gitu aja disensor gitu, kayak gitu sih. Tuh ya, kalau dibilang aku nonton film itu kan karena racun Twitter kan ya, ibaratnya karena bilang udah bagus banget gini. Jadi akhirnya aku nonton kayak ya bagus untuk ukurannya, tapi mungkin bukan karena tipe aku kan, maksudnya bukan apa ya, bukan yang favorit aku banget, tapi aku suka gitu loh, kayak dapat ilmu lah, ibaratnya ilmu kehidupan di pelajaran tentang iya benar gitu. Banyak quote yang relatable juga kalau dilihat banget. Iya, apalagi buat Asian parents kan ya, ibaratnya kayak ya gimana lika-liku sebagai anak gadis terus dengan orang tua yang dibilang strict enggak juga, dibilang enggak strict tapi agak strict gitu kan, dan lain sebagainya. Sebenarnya menarik ya, dia bikin kayak villain-nya itu anaknya sendiri, padahal sebenarnya ya itu hubungan antara orang tua anak gitu yang memang kayak memang kayak gini gitu. Ibaratnya sebenarnya yang buat anaknya jadi villain itu pun nggak sebetulnya dari anak kan, tapi dari lingkungan nggak sih yang ngebuat akhirnya anaknya itu
meledak jadi villain gitu nggak sih? Seingatku ya udah agak lama itu nontonnya. Lucu sih dia Tapi bikinnya. unik, menurut aku unik sih. Ada actionnya juga, ada Ada sedihnya komedi, juga, ada ada komedinya. sedihnya juga, ada yang darknya juga kayak gitu. Ada yang ngejijiinnya juga. Aku suka adegan yang tangan yang jari itu. Aku geli banget. Tangan yang jadi sosis, tangan sosis. Aku geli banget itu kayak kok kepikiran sih dibuat universe yang begitu gitu loh, kayak bisa yang lain gak sih, tapi Iya bener juga ya, random banget gitu. Kenapa random sekali. Yang paling aku suka juga itu sih jadinya mata tempel di apa sih ya namanya, ada gak sih namanya itu, mata yang nempel di mana aja itu, yang di bahkan di kalau nggak salah di pembagian Golden Globe itu si Hui Kwan itu pakai mata itu di bajunya kalau nggak salah. buat jadi ikonnya gitu ya waktu Iya lucu banget dia pakai itu, kayak apa memoir film itu gitu. Kalau yang lain gimana nih, apa ada? Aku kalau yang kayak Top Gun itu kata temenku kan bagus ya, tapi aku nggak nonton karena ya nggak sempet. Terus Avatar The Way of Water, orang-orang kan pada bilang bagus, cuman aku kayaknya emang nggak terlalu suka sama karakter, maksudnya tampilan karakternya, jadi nggak. Padahal orang-orang udah pada juru nonton, tapi nggak, nanti aja deh aku nontonnya, tunggu mau nonton yang season 1. Visualnya Avatar bagus sih, tapi kalau cerita menurut aku masih Standar ya. iya standar. Visualnya aja yang keren. Terus akhirnya masih gimana ya, kalau aku nonton film tunggu kayak panggilan hati gitu juga loh Kak, karena kayak aku pengen nonton ini tapi kayak hatiku belum pengen nonton. Kayak lagi gitu, takut nggak menjiwai, nggak masuk ke dalam gitu loh nontonnya. Ini yang Everything Everywhere All at Once juga di Indonesia tayangnya sebenarnya terbatas banget, cuman beberapa studio, tapi hype di Twitternya itu udah kenceng banget sebelum film turun. Iya, jadi penasaran sih, kok sampai seramai itu gitu. Ya makanya itu juga yang buat aku kayak, bener-bener ibaratnya kayak algoritma Twitterku tuh pada bagus kayak, aduh aku pengen nonton, padahal tuh studionya cuma satu, kalau nggak mau jadi ibaratnya kan agak jauh yang sedain itu, jadi ya udahlah aku nonton demi-demiin kayak gitu. Bagus sih, cuman ya ada cumanya ya maksudnya, tapi nggak yang buruk, nggak yang apa, lower dari ekspektasi aku, tapi nggak yang tinggi banget kayak gitu, tapi oke. Karena dapat ilmu kehidupan lah ya dari situ. Relate untuk kita yang Asia sih. Dulu aku dapat rekomendasi film dari Twitter, ada 2 yang aku inget banget. Jadi aku ngikutin yang Everything Everywhere All at Once. Yang sebelum itu aku ngikut dikasih dapat info Parasite yang Korea sama apa itu? One Cut of the Dead, itu dari Twitter dua-duanya. Aku Parasite saya pingin deh. Kayaknya malam ini kali aku nonton. Itu bagus sih dua-duanya, yang Parasite sama One Cut of the Dead. Genrenya psikopat thriller Kakak atau bukan? Yang thriller sih. Parasite. Thriller. Nanti lah aku lihat dulu ya sinopsisnya. Kalau aku cerita nanti spoiler, jadi ya udahlah. Itu menang Oscar juga kan tahun lalu. Iya, Oscar. Oke, untuk Best Picture kayaknya kebanyakan atau setidaknya yang join meja hijau pada setuju Everything Everywhere All at Once salah satu nominasi terbaik yang mudah-mudahan menang Best Picture. Epic sih ya, ibaratnya kayak out of the box gitu nggak sih? Iya. Dan lainnya. Penggambaran multiverse juga lebih bagus sih. Banyak banget. Dan detail per universe-nya. Saingannya paling si Fabelmans ya, kayaknya yang di awards sebelumnya Fabelmans ada yang menang gitu. Kayaknya mereka antara dua gitu deh. Kayak sebenarnya kalau dilihat
ada satu lagi Fon, kalau dilihat dari ini ya, nih aku most nominated movie tuh ada 2. Yang pertama yang Everything Everywhere All at Once, satu lagi All Quiet on the Western Front. Tapi kalau All Quiet on the Western Front jujur aku belum nonton sih, tentang perang gitu. Oke. Ini juga. Iya, jadi Everything Everywhere All at Once dapat 11 nominasi, yang All Quiet on the Western Front itu dapat 9 sih. Tapi kalau film perang udah cukup sering sih nongol di Oscar, kayak Saving Private Ryan gitu, udah sempet dapat juga. Tapi kalau genre yang kayak Everything Everywhere All at Once kayaknya jarang deh, apalagi dia indie kan, A24 masuknya film indie. Murah, lebih murah daripada yang lain sih. Iya. Oke, kita mungkin lanjut aja ke nominasi kedua, yaitu ngomongin soal Best Actor. Best Actor ini ada 5 aktor yang jadi nominasi. Pertama Austin Butler di film Elvis. Kedua itu Colin Farrell, The Banshees of Inisherin. Brendan Fraser di The Whale, ini comeback dari setelah dia udah lama nggak main film, kemudian comeback di film ini. Terus ada Paul Mescal di film After Sun, sama Bill Nighy di film Living. Kalau dari 5 ini, kalau mesti pilih mungkin, walaupun aku belum nonton ya, tapi mungkin aku bakal milih Brendan Fraser sih. Kalau emosional sih Brendan Fraser ya. Devon udah nonton yang The Whale-nya? Belum. Oh belum. Kalau mau emosional ya kayak yang, orang kan pengennya gitu ya. Cuma kemarin yang Golden Globes gitu-gitu, yang nominasi yang awards lain juga sama itu Austin Butler juga lumayan dapat beberapa juga sih. Iya. Nomor tiga pertama tuh yang kayaknya ketat. Bersaing. Iya. Bersaing. Ini Colin Farrell juga, dia sering banget main di filmnya A24 sebenarnya, banyak banget. Tapi Banshees of Inisherin ini bukan sih kayaknya, bukan A24. Tapi dia sering banget di Colin Farrell main di film yang diproduksi sama A24. Ini kan The Whale juga kan A24 juga. Oh iya, The Whale, iya The Whale. Tapi aku bilangnya Colin Farrell kan, bukan Iya. Brendan Fraser. Makanya ini A24 banyak nih, menang banyak tahun ini. Iya ya. The Whale, terus itu Everything Everywhere All at Once. Iya. Kayak Butler bisa menang sih. Kayak si ini, jadi ya kayak Rami Malek waktu jadi Freddie Mercury ya. Oh iya betul. Dia juga bagus pembawaan. Nanti bakal ada movie soal Michael Jackson juga, ngomong-ngomong, kalau movie soal penyanyi terkenal. Oh iya. Iya ada. Biopic tentang Michael Jackson. Oke, seru juga. Iya. Karena gue bukan era Elvis sih, jadi gue nggak tahu kayak gimana Elvisnya juga. Kalau Freddie Mercury gue masih tahu gitu. Kalau Elvis sudah lebih tua lagi kan soalnya. Oke. Ini ada teman-teman yang mau komentar Kak? Atau Dini mau komentar juga atau gimana? Kalau kalau nggak ada mungkin kita ke nominasi berikutnya ya. Yaitu Best Supporting Actor. Ini masih ada lagi nominasi dari The Banshees of Inisherin. Terus ada Brian Tyree Henry yang dari film Causeway. Ada juga Jude Hirsch dari The Fabelmans. Ada
Ternyata ada dua nih, Brendan Gleeson sama Barry Keoghan dari film The Banshees of Inisherin. Jadi Best Supporting Actor. Sama satu lagi Ki Hui Kwan buat Everything Everywhere All at Once. Kalau personal favorite, aku bakal milih Ki Hui Kwan sih dari antara semua ini. Iya. Tapi kayak Barry Keoghan, apa ya bacanya? Keoghan, Barry siapa sih? Iya, Barry Keoghan ya bacanya. Dia juga tahun lalu juga lumayan rame sih. Banyak film yang lumayan rame juga. Tapi kalau dilihat dari ini cuman yang Banshees, oke nggak ya? Nggak tahu deh, gue nggak nonton sih soalnya. Iya, padahal sebenarnya yang menarik itu katanya dari internet sih The Banshees of Inisherin ini film komedi. Menarik sih kalau film komedi dan masuk banyak nomini di Oscar, jadi agak penasaran sebenarnya, tapi belum ada waktu aja nih gua buat ngikutin The Banshees of Inisherin. Ini juga kayaknya ini deh, film budgetnya juga nggak tinggi juga. Ya film indie gitu kan ya, bukan yang wow kayak Avatar. Iya, itu kan wow sekali. Iya. Ya kurang lebih mirip-mirip tuh budgetnya sama si Everything Everywhere. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke nominasi berikutnya. Ini Best Supporting Actress. Nah, ini masih ada beberapa film yang dari yang tadi. Misalnya aja ada Hong Chow dari The Whale, Kerry Condon, The Banshees of Inisherin, Jamie Lee Curtis di Everything Everywhere All at Once, sama Stephanie Su di Everything Everywhere All at Once. Oh ya, jangan lupa Angela Bassett di Black Panther, Wakanda Forever. Kalau ini menurut aku sih yang udah aku tonton mungkin Jamie Lee Curtis. Soalnya aku agak nggak aware sih dia ternyata Jamie Lee Curtis. Aku pikir aktor lain mungkin. Karena agak nggak gitu kelihatan mukanya. Jadi beda banget. Iya, Secara fisik. beda ya. Oh, gue pengennya itu sih Stephanie Su sih. Oh, anaknya. Iya. Oh, lumayan gitu loh. Jamie Lee Curtis ya oke juga sih waktu, tapi kan ceritanya main villainnya kan anaknya sebetulnya ya, si Joy kan, dan Jo butuh paki. iya coba tuh pasti kan kayak kalau dibandingin kan sama Michelle Yeoh terus Jamie Lee Curtis gitu kan senior ya dia. Iya, betul sih. Udah pada senior yang lain. Kayak ini dia bisa ngimbangin gitu loh. Iya. Jadi lumayan. Atau satu lagi kalau pengen lebih Asia lagi, Hong Chow sih. The Well. Kayak lihat, gue sih belum nonton tapi lihat trailernya juga kayaknya oke gitu loh. Jadi Bentar. Oke, kita coba lihat buka trailernya ya. Aku juga belum lihat soalnya. ceritanya dia jadi yang ngerawat si Brendan Fraser itu. Before we were using Monday. I know these rules can feel constraining, but remember, the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. You're an amazing person, Ezri. I couldn't ask for a more incredible daughter.
Are you actually trying to parent me right now? Who would want me to be a part of their life? You don't stay in touch with them? She really only tells me things about you Why? because that's all I want to know about. Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away and had an effect on me. You haven't seen her since she was 8 years old and you're going to reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you. I swear to Go God. ahead. What's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. Why do you suddenly need to see her so bad? Why now? I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life, where she cares about people, and that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life. Oke, menarik ya sih sebenarnya. Hong Chow juga sebagai take care-nya si Brendan Fraser ya. Sorry, bentar. Balik lagi ke nominasinya. Ya, film The Whale-nya sih kelihatannya menarik sih. Jadi pengen nonton nanti aja untuk sesi berikutnya, sesi lain atau di chat nanti mungkin bahasnya soal The Whale. Oke, kemudian kita move on ke nominasi berikutnya nih, yaitu Best Writing menurut Adapted Screenplay. Ada satu nominasi lagi soal Best Writing, soalnya ada 2. Tapi ini yang aku ambil deh. Ada 5 film yang jadi nominasinya. All Quiet on the Western Front, Glass Onion, Living, Top Gun Maverick, sama Women Talking. Nah, kalau buat yang nominasi ini, aku milihnya sih Glass Onion. A Knives Out Mystery. Ini juga cuma nonton Glass Onion sih yang dari sini. Top Gun katanya bagus juga. Tapi tapi bukan writingnya. Menurut aku sih kalau Top Gun ya oke, writingnya bagus, tapi lumayan bisa ketebak gitu alurnya. Jadi mungkin lebih milih Glass Onion sih. Ya, Glass Onion lumayan, writingnya bagus sih. Sampai alurnya bagus sih gitu. Bener-bener misteri gitu. Kalau baca Agatha Christie mirip-mirip ya. Iya, tentang misteri. Karena Agatha Christie sering banget nge-twist. Ini juga nge-twist juga. Oh, yang Knives Out sih bagus. Yang pertama bagus, yang lanjutannya ini juga sama bagusnya sih untungnya. Kan kadang ada film yang habis bagus kemudian menjadi biasa aja, tapi ini dua-duanya menurutku oke sih. Iya. Tapi gue ragu yang mainstream gitu menang. Soalnya kalau mainstream Oscar biasanya pilih yang nggak mainstream gitu biar orang lebih tahu justru. Dia pasti pilihnya yang nggak mainstream. Tapi ya lihat aja sih, belum tentu juga. Tuh. Belum tentu juga. Semua belum pasti. Oke. Ke nominasi berikutnya itu soal sutradara terbaik atau best director. Nah, ini ada 5 film juga. Martin McDonagh di The Banshees of Inisherin,
Daniel Kwan and Daniel Shane, di Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg di The Fabelmans, Todd Field di film Tar, sama Ruben Östlund di film Triangle of Sadness. Ini lumayan menarik sih nominasinya. Selain dari Steven Spielberg, jujur aku kurang tahu yang lainnya. Double Daniel ini aku tahu sih udah pernah nonton film sebelumnya. Tapi sebagai nomini di Best Director, kayaknya mereka lumayan baru juga. Karena film yang disutradarai sama duo Daniel ini cukup out of the box sih. Yang pernah aku nonton juga yang Swiss Army Man. Itu juga unik, film yang unik kalau mau dibilang. Sama kayak Everything Everywhere All at Once, sama-sama unik. Belum Nah, nonton. yang itu ya, yang Swiss Army Man. Yang main ada si Daniel Radcliffe, Harry Potter, pemerannya Harry Potter. Kira-kira kalau dari 5 ini, aku pilih Daniel Kwan sama Daniel Sinert sih. Soalnya dengan budget yang nggak gede, mereka bisa bikin film tentang multiverse yang efeknya menurut aku keren, nggak kebayang loh film ini budget gitu, budget movie. Tapi sebanding sama film-film Hollywood lainnya gitu loh, yang budgetnya gede-gedean. Jadi aku pilih itu sih, duo Daniel ini sebagai Best Director. The Fabelmans katanya bagus juga sih. Mungkin kalau nggak ada Everything Everywhere All at Once, mungkin aku bakal milih The Fabelmans. Soalnya review-reviewnya sih juga menarik. Tentang banyak yang bilang The Fabelmans itu kayak film yang menceritakan perjalanan Steven Spielberg. Oh iya. Coba kita lihat. Nah, bener gak sih aku? Yang aku baca sih kayaknya gitu. Movies are dreams. That you never forget. Then The lights change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. in this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me. What kind of movie are we gonna Smith does. We're imaginative. You could afford to be a little encouraging. Should have been the concert piano player. What she got in her heart is what you got. You can't just love something, you also have to take care of it. It's more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby? Mom got a monkey. Why'd you get a monkey? Because I needed a laugh. Always have to be the center of attention. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you! I'm your mother! But It'll tear you in two. something. It'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore.
You do what your heart says you have. What was your favorite part? Kalau baca-baca katanya ini berdasarkan kisah hidupnya. Iya kan, makanya bener kan? Heeh. Coba lihat komennya sih katanya. Nah ini, the fact that this is loosely based on Spielberg's childhood, his love for film, and the divorce of his. It's safe to say that we're in for something incredibly special. By the looks of it, Michelle Williams could finally Spielberg my final second best picture Oscar. I'm grateful for Spielberg and everything he's given to the world. This will be on repeat till I finally sit on the big screen. Kayak biopik gitu. Bener gak sih? Iya, tapi dia ganti nama gitu loh. Iya, ganti nama, ganti. Jadi The Fabelmans bukan Spielberg. Iya. Bukan menarik juga sih. Banyak review bagus juga soalnya. Tapi karena ada Everything Everywhere All at Once, jadi aku pilih itu sih. Kayaknya lebih apa ya, lebih ngena kayaknya ya. Karena tentang film juga, jangan-jangan. Apa? Tentang film. Tentang film? Iya. Apanya tentang film? The Fabelmans ini. Film tentang film? Tentang keajaiban film maksudnya, kayak gitu. Tentang seorang anak kecil yang suka sama film sih. Film keluarga juga ya? Iya. Film keluarga. Oke, kita lanjut ke nomini berikutnya. Itu ada nomini apa lagi? Nah, ini Best Animated Feature Film. Ada Guillermo del Toro-nya Pinocchio, Marcel the Shell with Shoes On, ada Puss in Boots, The Last Wish, The Sea Beast, sama Turning Red. Ini aku lumayan tertarik sama Puss in Boots sih. Gue bingung kenapa ratingnya di Rotten Tomato sama IMDb lumayan tinggi. Tapi bagus ya? Udah nonton, Fon? Belum. Tapi katanya bagus sih. Iya, makanya penasaran kan kenapa orang bilang bagus gitu. Sebagus apa gitu film sequel lagi, film sequel. Katanya sih kalau dari review ya, mirip-mirip ini si Spider-Man Into the Spider-Verse gitu, gaya-gayanya. Apakah cerita tentang itu juga multiverse atau Enggak. Bukan kan, maksudnya gaya gambarnya. Gambarnya. Oh. Menarik sih. Iya. Kan kalau Shrek kan ini ya 3D gitu kan, bener-bener. Ini gabung kayak 2D sama 3D. Iya, jadi kayak si Spider-Verse gitu. Jadi kalau Spider-Verse kalau gue selalu bilang kayak patah-patah gitu kan. Ini juga Puss in Boots warnanya bagus gitu. Ceritanya pun juga katanya lumayan dekat gitu lah. Nggak anak-anak banget. Karena kalau dari sinopsisnya kan ceritanya si
Puss in Boots kan punya 9 Layar. nyawa. Hah? Aku pikir filmnya tentang dia nggak jadi Puss in Boots lagi. Oh nggak salah apa gitu kayak. Setahu gue kan dia punya 9 nyawa. Terus dia gara-gara apa gitu. Jadi ya udah dia sering mati konyol jadinya. Disia-siain sampai dia cuma punya 1 nyawa gitu. Nah ketika punya 1 nyawa dia malah jadi penakut gitu loh. Karena dia punya Karena takut itu nyawa terakhirnya gitu. Iya, terus ya itu jadi mulailah ceritanya begitulah, gimana dia bisa lebih berani atau gimana. Gue belum nonton sih tapi lihat sinopsisnya gitu, review. Pernah lihat trailernya aja sih pas lagi nonton Avatar kayaknya deh. Soalnya itu deket-deket tahu keluarnya. Agak skeptis juga sih awalnya sih, tapi kayak Tapi kalau misalnya harus milih, aku milih Turning Red sih untuk Best Animated Feature Film ini. gue belum nonton. Yang gue nonton Oh. Pinocchio udah nonton. Oh gitu. Udah nonton belum? Mana? Pinocchio. Belum. Pinocchio belum. Jadi menurut gue bagusnya karena kan biasanya kita nonton yang Disney ya, tahu Disney. Disney itu kayak udah apa ya? Udah dibikin friendly lah, kids friendly gitu. Yang ini enggak. Yang ini agak sedikit enggak kids friendly. Jadi Oke. kayak ada ini kan cerita ini tentang Perang Dunia Pertama gitu loh, masa-masa Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua deh, babak pertama ya? Gue lupa. Perang Dunia, pokoknya lagi Perang Dunia deh. Terus kayak kalau di Disney kan nggak ada cerita kayak, ya mungkin agak spoiler dikit ya, tapi ini di awal film. Cerita si Geppetto anaknya meninggal kan nggak ada kan gitu. Kalau versi Disney. Nah, kenapa jadi Pinocchio? Gara-gara anaknya meninggal gitu lah. Ya, cerita selanjutnya silakan ditonton gitu. Oke. Jadi lebih dark sih. Kalau di Disney kan bilangnya ada hiduplah seorang kakek yang tidak punya keluarga kan. Anak. Ya, anak. Ini enggak. Anaknya udah meninggal dulu gitu. Diceritain pas masih ada atau Masih. Kenapa meninggalnya juga dikasih lihat. oke. Terus karena perang dunia jadi ada ini juga ada unsur-unsur fasisnya juga. Ceritanya Itali waktu masih fasisme kan. Gitu. Diceritain kayak ada salam-salamnya gitu yang kayak Hell hit. iya gitu. Kalau si Itali nggak tahu ya, beda dikit ini. Tapi mirip gitu. Oh gitu gua. Itu seru sih gua. Serunya di situ. Tapi kalau jalan cerita gitu alurnya ya sama kurang lebih gitu loh sama yang di Disney gitu, kayak misalnya kamu pergi sekolah terus gimana gitu kan, ke sirkus kan. Sama. Yang dimakan itu juga ada paus. Makan paus juga iya. Oh iya deh. Gitu. Jujur yang dua ini, Marcel the Shell with Shoes On sama The Sea Beast nggak pernah dengar sih. Kalau Pinocchio masih dengar. Yang Puss in Boots juga pasti dengar karena dia masuk bios. Tapi yang dua ini belum pernah dengar sih ini. Marcel the Shell with Shoes On sama The Sea Beast. Gimana? Hilang tadi. Kalau 3 ini kan aku udah pernah dengar nih, Guillermo del Toro Pinocchio, Puss in Boots sama Turning Red. Tapi yang 2 ini sih belum pernah dengar. Marcel the Shell with Shoes On sama The Sea Beast. Iya, gue juga nggak tahu sih. Iya. Cuman 3. Ini Pinocchio gue juga baru nonton setelah kemarin menang di Golden Globes. Oh, dia menang ya di Golden Globes ya? Oh, hebat ya. Kayaknya Pinocchio lagi sih. Oh, sekarang menang.
stop motion dia pakainya. Jadi puppet. Jadi bukan komputer. Dia pakai ini beneran gitu loh. Pakai boneka gitu. Coba lihat. Jadi jatuhnya bukan boneka sih, kayak kayu-kayuan gitu. Ya boneka sih, boneka kayu. Tapi bukan stuff gitu, stuff doll. Oh, stop motion kayak gini ya, menarik Iya. juga ya. Seru kayak. Dark. Pinocchio versi dark. Oke. Mungkin karena yang direktur Guillermo del Toro yang agak Ini kayaknya lebih mirip sama cerita Pinocchio asli gitu loh. oh, Aslinya kan dari cerita rakyat ya misalnya. iya cerita rakyat kemudian diambil di Disney jadi film anak-anak. Iya. Kayaknya tahun ini ada 2 film Pinocchio deh. Ada satu lagi ya, aku lupa. Tahun lalu iya. Ini apa ya? Pinocchio ya. Oh, yang Tom Hanks. Oh, live action. Ini Itu udah ada di Disney Plus. Bentar. Ini kayaknya nggak di bioskop deh. Oh, tapi di Disney Plus ada sih kan aku. Iya, betul. Main Tom Hanks. Oke. Bentar, mana tadi? Coba deh ini Marcel the Sandwich Yuson apa ya? Oh, ternyata filmnya A24. Oh iya. Iya. Ini aneh-aneh pasti. Coba sama DCB sini. Oh, ini ada Netflix juga. Kayak adventure gitu sih. Oh. Turning Red bagus nggak sih? Belum nonton. Bagus. Asian parent banget. Lucu juga sih, lucu si pemeran utamanya. Berubah jadi panda. Coba nanti. Oke. Ada lagi. Ini yang tadi sih udah, yang most nominated movie ini 2 ini. Terus ini rencananya kita ngomongin soal film favorit tahun 2022 sih. Everything Everywhere All at Once. Bentar aku pikir dulu, selain itu apa lagi ya? Oh iya, menurut aku ada satu film lagi yang best movie sih. Apa? RRR. Tapi mungkin ini subjektif sih, ya aku doang yang suka mungkin. Enggak sih, harusnya sih banyak juga yang suka. Karena aku taunya juga dari Twitter.
Ya kayaknya lumayan rame sih. Iya. Apa ya? Kayak yang lain ya. Best movie-nya. Nah, Dini balik. Dini best movie 2022 apa nih? Halo Didi. Halo Kak. Bisa open mic bentar, bisa cerita bentar. Boleh, bentar. Tapi aku sambil Batman katanya bagus juga. Iya, Batman. Gua nggak nonton tapi. banyak banget gak nonton film barat. Warning itu. Indonesia juga nggak Tapi apa-apa. kalau aku bilang aja ya. Yang Indonesia. Ini Guri juga Everything Everywhere All at Once pasti. Oh, ternyata Guri yang join ya. Iya, kalau Guri mungkin bakal milih apa nih best movie-nya. Best movie sih pasti ini ya, Everyone at Once. Tapi aku pengen lihat Tar menang sih. Tar bagus banget sama Tar. Tar ya. Tar gila. Iya. Dia menang nominasi Best Picture juga sih. Itu kayak oh my god. Kate Blanchett. Cate Blanchett atau Michelle Yeoh, ayo yang menang. Aku lebih pengen lihat Kate Blanchett menang sih karena gila. Ini Michelle, tapi kalau Michelle juga memang bagus sih. Cuman kayak kalau actress aku pengen lebih lihat Kate Blanchett menang karena she deserve it. Oh my god. Tapi Michelle Yeoh also kayak deserve it juga gue. Guri whitewashing nih. Apa? Whitewashing. Tapi Nggak dukung Michelle Yeoh, whitewashing. Kalau ini ya, kalau supporting musik Kihui ya. tapi Kihui kan pasti itu. Supporting actor ya, Kihui. Itu he has to win that sih karena itu beneran deserve banget itu comebacknya dia sih beneran. Lumayan. Kalau dipikir-pikir hebat juga sih. Terakhir dia acting, apakah dia ada film-film minor juga kah sebelum Everything Everywhere All at Once? Masih nempel banget gitu actingnya. Kayaknya sih nggak ada sih. Iya, hebat ya. Kalau Brendan Fraser kan ada tuh beberapa film minor. Oh ada deh satu nih ada film ini tapi ini film minor banget ya. Kihui. Oh, Aku taunya dia kayak The Goonies. berantemnya film apa gitu. oh, Stan. Loki kan nanti ya. Loki. Ya dia jadi dimain di Loki juga kan makanya. Tahun ini. Oke. Apakah tadi Dini udah ngomong soal best movie versi Dini?
Atau belum? Belum. Tapi ini aku jelas aja. Halo? Halo, iya? Halo? Halo, halo. Iya, halo? Gimana Kak Dini? Mungkin lagi di jalan atau gimana ya? Lagi ganti. Ada yang baru join nih. Ada Kak Tita. Halo Kak Tita. Halo Kak. Iya. Kita tadi sebenarnya lagi ngomongin film-film nominasi Oscar. Kemudian lagi bahas soal versi film terbaik menurut kalian. Kalau Kak Tita, ada gak tuh film yang menurut Kak Tita paling oke? Kalau film menurut aku yang paling oke sih masih Shawshank Redemption ya untuk saat ini. Oh, maksudnya yang baru ini gitu Kak? Oh Ada gak? iya. Salah satu dari sini atau mungkin yang lain juga nggak apa-apa sih. Mungkin yang Everything Everywhere All at Once. Ternyata suka Iya. warga Sukamaju semuanya jagoin Everything Everywhere All at Once. Oke, thank you Kak Tita. Ini nanti Oscar-nya bakal ditayangin jam 7 pagi di kalau nggak salah 23 Maret deh. Iya benar. Masih lama. Iya, 1 bulan lagi. 13 Maret bukan 23, 13 Maret. Sebulan lagi. Ini nanti aku share link buat ngecek-ngecek. Mungkin ada film-film yang bisa jadi referensi kalian di saat bingung mau nonton apa mungkin. Oke, mungkin kalian kalau masih mau ngobrolin film-film atau soal ini ternyata Kak Dini ada banyak chat di sini aku baru baca malah. Oh, lagi nyetir tadi bener lagi di luar Kak Dini. Sorry. Best movie menurutnya Mencuri Raden Saleh. Oh, menarik nih. Karena aku nggak ekspektasi apa-apa pas mau nonton. Kirain movie Indo palingan gitu-gitu aja. Oh, oke. Menarik nih Mencuri Raden Saleh. Best movie dari Kak Dini. Oke.
Ini recordingnya aku mau matiin dulu. Mungkin lanjut bahas-bahas santai soal filmnya boleh ya?